Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu buat teman-temanku para YouTuber, baik pemula maupun senior, luar biasa. Selamat berpuasa juga buat teman-teman yang berpuasa, khususnya umat Islam. Dan buat yang tidak puasa juga tolong menghargai yang sedang berpuasa. Buat sahabat saudaraku juga yang non muslim di Republik ini, Republik yang kita cintai juga, mohon untuk bisa saling menghargai kita satu sama lain, karena perbedaan dalam keyakinan itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita menghargai itu, itulah perbedaan yang indah. Karena kalimat perbedaan itu bukanlah suatu kalimat yang bertentangan yang harus dibahas, tetapi bagaimana kita menikmati sebuah perbedaan sehingga menjadi penyatuan dalam konteks yang berbeda. Karena buat kami kebetulan memiliki teman yang kami udah akui saudara, lebih daripada saudara, dan kemudian kami tidak pernah punya masalah satu sama lain sampai hari ini. Kita melihat, kita memantau, kami dari Solidaritas Empati Makam terkait masalah lahan makam memang perlu perhatian khusus, karena ini adalah tempat di mana kita nanti tempat peristirahatan kita terakhir tentunya. Di wilayah-wilayah perkotaan sudah mulai ada percikan-percikan kecil keributan, karena mungkin dulunya banyak makan wakaf-wakaf yang diambil yang diperuntukkan untuk warganya sekitarnya, dan 20 tahun yang lalu makam-makam itu masih kosong, dan hari ini banyak juga urban yang hadir dan sebagainya, pembangunan luar biasa yang perlu kontrol dari semua pihak, bahwa pembangunan juga harus mulai memperhatikan petak makam untuk masyarakat, wabil khusus di daerah perkotaan atau pemerintah kota memang harus menyiapkan lahan itu yang sesuai, karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang luar biasa itu juga akan menjadi satu persoalan ke depan, dan hari ini bukan menjadi persoalan yang jadi fokus perhatian mereka, memang karena kita melihat sama-sama bahwa di negara Republik kita yang kita cintai ini banyak sekali sandiwara yang lagi bermain. Artinya dunia ini memang dunia sandiwara, dunia yang memang boleh kita katakan orang selalu berpikir bagaimana gua menjadi yang terhebat, gue yang menjadi paling keren, gue yang menjadi paling kaya, bahkan kekayaan dipamer-pamerkan segala macam. Buat apa bro? Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa berbagi satu sama lain, antara yang susah maupun kaya adalah bagian daripada kehidupan ini. Yang susah yang kaya tadi juga bagian dari mana kekeluargaan kita ini, baik pejabat maupun masyarakatnya juga adalah bagian daripada yang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya punya hak yang sama. Bagaimana arti dari sebuah kalimat senyum dan kedamaian. Sahabatku semuanya, kami dari Solidaritas Empati Makam, alhamdulillah berkat saudara-saudaraku semua dan dari lingkungan-lingkungan di seputar kami tinggal pun, alhamdulillah ketika kami mempromosikan tentang kami, keberadaan kami dan tujuan kami dengan komunitas kami, yaitu ya hanya untuk bagaimana mengevaluasi, menginterogasi daripada pengurus-pengurus makam. Kita juga mengevaluasi keberadaan makam selama ini sejauh mana kekurangan kita. Ternyata memang lahan-lahan semakin hari semakin sempit. Tentunya ini menjadi perhatian kita juga, perhatian pemerintah juga. Dan buat kami welcome kepada pemerintah, karena ini adalah bagian daripada kebutuhan kita bersama, karena semua yang hidup bakalan mati. Dunia ini memang sandiwara, dunia ini hanya sementara. Tetapi bagaimana mengisi indahnya dunia ini dengan satu kalimat kita saling menghargai satu sama lain dan menghormati, bukan bahasa egois yang kita lebih tinggikan dari segalanya dan hanya mengatasnamakan kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompoknya. Bahkan dia bisa berakting menjadi sandiwara. Sandiwara itu luar biasa. Sandiwara itu melebihi daripada segalanya yang bisa berimbas kepada persoalan-persoalan yang baru. Persoalan apa itu tentunya kita sama-sama tahu, kita sering nonton TV, kita bisa lihat, kita mendengar cerita dan sebagainya macamnya. Dan bahkan ada lagunya dari abang kita, Bang Ahmad Albar, Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara,
ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini, begitulah kira-kira lagunya Bung Ahmad Albar, bahwa dunia ini tempatnya memang benar. Orang berlomba-lomba dari kecil sampai besar, dia kemudian memiliki mengenyam pendidikan sampai tinggi hingga dia akhirnya menjadi seorang pejabat, sehingga dia mendapatkan apresiasi dari semua masyarakat, dari semua golongannya, dari semua teman, sahabat, keluarga dan sebagainya. Di dalam perjalanan bagaimana? Jangan sampai kesandung, jangan sampai setan-setan yang mengikuti. Luar biasa, akhirnya dia membuat satu kebijakan-kebijakan yang akhirnya memukul dirinya sendiri, terjadinya korupsi, terjadi KKN, akhirnya ada di penjara. Kesian dong ketika orang udah umur 50 ke atas ada hidupnya di dalam penjara, ternyata ketok palu melebihi dari 20 tahun. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, naudzubillah min dzalik, subhanallah. Jadi sedikit saya mengingatkan bahwa yuk, kalau memang dunia ini sandiwara, haruskah kita berperan menjadi pemain di dalam sandiwara ini? Gitu. Jadi saran kami mendingan main sinetron kali bos, dapat duit. Bagaimana kita ikutin agensi, di situ ada terjadi kontrak, lebih baik itu ketika kita bermain. Kalau memang keimanan kita kurang, pola pikir kita minus, ya bukan berarti kami melarang, ya silakan saja, karena semua nanti akan berpulang, tentunya membutuhkan tanah 1x2 meter. Dan kita harus renungkan juga dari lagunya Bang Upik. Dulu kita pernah dengar lagu itu sangat populer gitu loh, bahwa ketika kita mati kita nggak tahu kita lagi ada di mana, lagi seperti apa dan sebagainya, dan kita sudah dimakamkan, kita sendirian. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah teman sejati kita adalah amal. Teman sejati kita adalah sepi. Karena ketika kita di dalam alam kubur sana, ya teman kita adalah amal. Karena menurut para guru, menurut para kiai, dengan amal kita yang luar biasa sehingga bisa alam baka sana mungkin tidak pengap, mungkin ya terang seperti di alam dunia gitu loh. Dan kita sendirian di sana. Di alam baka kita sendirian, di alam kubur kita sendirian. Ketika kita diantar jenazah kita masuk, lalu kemudian ya kita ditinggallah sama orang-orang yang mengantar kita. Siapakah orang-orang yang mengantar kita? Ya tentu saja keluarga kita. Kalau kita suami, bisa istri kita, adik kita, bapak kita, ibu kita dan sebagainya. Tetapi inilah dari cuplikan lagu tadi bahwa kita kembali kami mengingatkan bahwa kita akan berpulang, kita pasti berpulang, dan kita harus siapkan segala amal ibadah kita untuk menerangi makam-makam kita. Kita juga harus siap sendirian karena teman kita yang sejati adalah sepi. Di dunia ini kita cuma ngontrak, kita sementara. Dan yuk kita sama-sama kita berdoa segala sesuatunya di alam dunia ini yang bermain sandiwara untuk kepentingan golongannya, dirinya sendiri dengan keserakahan dan kerakusannya, semoga sadar dan segera berhenti bahwa itu tidak baik buat dirinya dan keluarganya.
Karena kalau orang korupsi biasanya hasil korupsinya itu dimakan oleh anak-anaknya. Makanannya itu juga menjadi darah daging. Maka ketika dia besar, dia tidak peduli lagi dengan siapa yang memberi makan. Karena apa? Itu hasil haram. Ketika hasil haram itu atau hasil dosa, hasil dari perbuatan yang merugikan banyak orang, dikasih makan anak istrinya, maka tanggung jawab nanti ke depannya adalah banyak contoh-contoh orang biasa dikasih sakit, duitnya banyak tapi sakit mulu. Maukah Anda seperti itu? Buat saya, buat kami tidak mau. Tentunya sahabatku, saudaraku semua, kami sekali lagi mohon izin dan doa restunya bahwa kami adalah rakyat biasa, rakyat sipil biasa sama dengan seperti Anda. Tentunya yuk kita berdoa untuk Indonesia, negara kita tercinta. Baik siapapun dia pemimpinnya, baik siapapun dia legislatif maupun yudikatifnya, kita doakan agar orang-orang ini dibukakan mata hatinya, dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbuat yang benar-benar berbuat dari hati nurani dan untuk kepentingan masyarakatnya, untuk rakyat Indonesia. Dari kami, wassalamualaikum.